Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah adik-adik, kemarin Bapak udah janji kita akan membahas tentang bilangan Fibonacci. Karena nanti ada program bilangan Fibonacci di struktur data ya, yang kemarin contohnya. Nah, bilangan Fibonacci itu apa? Fibonacci itu adalah, ini ya yang penting harus tahu, barisan yang diawali dengan angka dari 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya. Paham ya? Jadi barisan awalnya tuh 0 dan 1. Lalu angka berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya. Dengan aturan ini maka barisan bilangan Fibonacci yang pertama adalah atau barisan bilangan Fibonacci adalah seperti ini. Ya. 0, 1 yang 0 dan 1 yang awal. Lalu yang berikutnya adalah penambahan di depannya. Dua bilangan di depannya. Yang ini. Yang ketiga ini adalah penambahan dua bilangan di depannya. Yaitu 0 dan 1. Tambahkan 0 tambah 1 jadi 1. Kemudian yang ini, yang baris keempat atau yang N keempat, bilangan keempat itu adalah penambahan dari dua bilangan di depannya. Jadi antara 1 dan 1. Jadi penambahan 1 dan 1. Nolnya udah nggak ikut karena dua bilangan di depannya. Jadi ini kan baris keempat. Nah ini kan bilangan keempat. Bilangan keempat itu di depannya 3 dan yang kedua ya. Bilangan ketiga dan bilangan kedua. Jadi bilangan kedua 1, bilangan ketiga juga 1. Sehingga penambahannya menjadi 2. Lalu yang bilangan kelima ini 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu adalah penambahan dua bilangan di depannya, yaitu bilangan keempat dan bilangan ketiga, yaitu 1 dan 2. Jadi 1 tambah 2 jadi 3. Yang kedua bilangan ke 5 ya, bilangan kelima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan ke-6 itu penambahan dua bilangan di depannya, itu dua bilangan ya, 2 dan 3. Jadi 5 dan seterusnya ya, namanya bilangan Fibonacci. Nah, algoritmanya seperti apa? Ini ya saya ambil dari videonya Mas Galih ya, blogernya. Jadi algoritma bilangannya pertama kita mulai, kemudian masukkan N. N itulah banyaknya bilangan Fibonacci yang diinginkan. Jadi misalnya kita ingin sampai, kalau ini bilangan pertama ya, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, ini ya baris Fibonacci semuanya. Ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Misalnya kita ingin sampai bilangan ke-7. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Nah, ini yang ke-7. Berarti N itu sama dengan 7 nanti ya. Banyaknya bilangan Fibonacci ada 7 bilangan Fibonacci. Jadi N sama dengan 7. Tentukan nilai I untuk suku pertama dan kedua, yaitu I sama dengan 0 atau I sama dengan 1. Jadi tentukan I, jadi karena I yang pertama itu kan 0 dan 1. Maka I yang pertama itu kan, pertama dan kedua kan I sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Jadi itu urutannya, urutan yang pertama itu yaitu 0 nilainya, urutan yang kedua itu yang kedua itu 1. Nah, kemudian kita kasih syarat ya. Jika I sama dengan 0 atau I sama dengan 1, maka cetak Fibonacci I sama dengan I. Nah, jadi kalau dia itu baru nilainya 0 atau 1, maka nilai Fibonacci yang jika Fibonacci I itu sama dengan 0, ya, jadi yang pertama itu kan Fibonacci yang bilangan pertama adalah 0 atau Fibonacci bilangan kedua adalah 1, maka cetaklah Fibonacci yang 1 sama dengan 0 ya. Fibonacci I sama dengan I. Jadi cetaklah Fibonacci 1 sama dengan 1. Sebentar. Cetak Fibonacci I ya, kita I-nya mulai dari 0 ya, maaf ya. I-nya kita mulai dari 0, jadi
cetaklah Fibonacci I sama dengan 0, yaitu Fibonacci 0 sama dengan 0 dan Fibonacci 1 sama dengan 1. Ulangi ya. Pertama masukkan n, yaitu biasanya bilangan Fibonacci yang akan diinginkan. Ya. Misalnya tadi 8. Berarti ada 8 bilangan Fibonacci yang akan kita buat. Nah, tentukan nilai I untuk suku pertama dan suku kedua. Suku pertama itu I-nya sama dengan 0, jadi atau I sama dengan 1. Berarti karena ya suku pertama dan kedua itu 0 dan 1 gitu ya, udah dipegang ya. Kemudian jika I sama dengan 0 atau I sama dengan 1, maka Fibonacci I sama dengan I. Jadi Fibonacci 0 sama dengan 0. Fibonacci 1 sama dengan 1. Ya gitu ya. Isi nilai I sama dengan I lebih besar daripada 1. Isi nilai I lebih besar daripada 1, di mana I kurang daripada sama dengan N. Isi nilai I lebih besar daripada 1, di mana I kurang dari sama dengan N. Jadi di sini kalau kita tadi minta N-nya 8, jadi sampai I-nya kurang atau sama dengan 8. Ya. Jadi ini program yang digunakan untuk mendapatkan nilai Fibonacci-nya. Ya. Jadi nilai I lebih dari 1, di mana I kurang dari 8 atau sama dengan 8, maka jalankan ini. Tambahkan nilai pada variabel Fibonacci di bilangan ke I-1 dengan nilai pada variabel Fibonacci di bilangan ke I-2. Jadi menambahkan bilangan Fibonacci ke I-1 dan bilangan Fibonacci ke I-2. Ya. Kemudian nyatakan variabel Fibonacci pada indeks ke I. Baru kemudian terakhir cetak nilai variabel Fibonacci. Dan tambahkan I dengan 1. Lalu ditanya, apakah pengguna masih ingin menampilkan deret Fibonacci? Bila iya, lanjutkan langkah 5, berarti ini lagi. Sampai kurang dari atau sama dengan N. Bila tidak, maka program diakhiri selesai. Ini adalah algoritmanya ya. Algoritmanya dari bilangan Fibonacci. Nah, ini adalah algoritma dari bilangan Fibonacci. Oke ya. Sekali lagi kita baca ulang ya, pelan-pelan. Mulai gitu ya. Nomor 1 mulai. Lalu masukkan nilai N. N itu adalah banyaknya bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan dalam satu deret ya, atau dalam satu baris tadi. Ya, kalau ini sampai berapa nih N-nya? Tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sampai sini tuh N-nya 22. Gitu ya. Lalu tentukan nilai I untuk suku pertama dan yang kedua, yaitu, nah ini langsung aja. I sama dengan 0 atau I sama dengan 1. Nah, ini tadi ya. Karena Fibonacci itu diawali dengan angka 0 dan 1. Jika I sama dengan 0 atau I sama dengan 1, cetaklah Fibonacci I sama dengan I. Jadi kalau di sini I-nya sama dengan 0, maka Fibonacci 0 sama dengan 0. Kalau I-nya sama dengan 1, maka cetaklah Fibonacci 1 sama dengan 1. Ini kita buat pernyataan demikian. Ya, batasan awalnya. Kemudian berikutnya adalah isi nilai I. Ini jadi mulai ya. Ada pernyataan nilai I lebih dari 1, di mana I kurang atau sama dengan N. Nah, di sini adalah proses penambahan pada proses penemuan barisan Fibonacci-nya. Tambahkan nilai pada variabel Fibonacci di bilangan ke I-1 dengan nilai pada variabel Fibonacci di bilangan ke I-2. Jadi kita menambahkan bilangan Fibonacci pada I-1 dan bilangan Fibonacci pada I-2. Ya. Kemudian nyatakan ke variabel Fibonacci ke indeks I. Jadi untuk indeks I Fibonacci pada indeks I, maka itu adalah isinya
penambahan bilangan Fibonacci ke I-1 ditambah dengan bilangan Fibonacci ke I-2. Lalu yang ketujuh, cetak variabel Fibonacci I. Lalu tambahkan I dengan 1 supaya dia meningkat terus ya. Bilangan keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Lalu yang ke-9 tanya, apakah pengguna masih ingin menampilkan dari Fibonacci? Bila iya, lanjut langkah 5 ini. Ya. Karena yang ini udah lewati, karena ini udah selesai ya. Fibonacci-nya kan udah lewat angka 1, maka dia masuk ke sini terus. Kalau masih ingin menampilkan dari Fibonacci, kita langsung langkah 5. Bila tidak, maka program dapat diakhiri lalu selesai. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Bapak harap untuk sesi pertama ini bisa dipahami algoritmanya, dan nanti sesi kedua kita coba programnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.